Bab 1104, ini adalah ibu kota selatan. Suasana hati Chad saat ini hanya bisa dikatakan bercampur aduk. Akhirnya dia tahu kenapa Levi menyuruh mereka untuk jangan memprovokasi Sean. Sikap Sean terlalu kejam dan sombong. Memukul orang secara keterlaluan. Meskipun Chad dapat menggunakan koneksinya untuk menangkap Sean, tetapi dirinya juga sudah dihajar. Apa kamu tidak mendengar kata-kataku? Melihat Chad tidak bergerak, Sean mengerutkan kening dan bertanya lagi. Dengar, aku kedengaran. Chad menahan rasa sakit di tubuhnya, perlahan merangkak ke depan Melinda. Jejak darah yang panjang terlihat pada lantai yang putih itu. Semua orang tidak tahan melihatnya. Hanya Sean yang bersikap tenang, seolah-olah adegan ini tidak ada apa-apanya di matanya. Maaf, aku salah. Maaf. Chad telungkup di lantai dan meminta maaf kepada Melinda. Tidak apa-apa. Lupakan saja. Sean, lupakan saja. Melinda tidak berhenti melambaikan tangannya. Beberapa tahun ini, dia telah ditindas berkali-kali. Namun, orang lain belum pernah meminta maaf padanya. Hari ini adalah pertama kalinya. Hal ini membuat dia sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi? Sean perlahan menatap staf hotel di sampingnya. Ketika semua orang mendengar Sean bertanya, mereka merasa sedikit bingung. Kamu telah memukulnya. Kenapa masih bertanya apa yang terjadi? Namun, menghadapi Sean yang begitu menakutkan, tidak ada yang berani bertele-tele segera menceritakan apa yang terjadi. Aku orang yang suka berbincang dengan baik. Ibuku mengotori sepatumu. Aku akan membayar uangnya. Kalau kamu mengusiknya, sudah sepantasnya aku akan memukulmu. Aku akan membayar uang untuk sepatumu. Usai berbicara, Sean melemparkan kartu bank. Chad menggertakkan giginya dengan diam, tidak tahu apakah harus mengambilnya. Kata-kata Sean membuat Chad tidak bisa membantah. Bagaimanapun, itu adalah kenyataan. Sean, ayo kita pergi. Melinda berada di belakang dan menarik pakaian Sean lagi. Dia berpikir untuk segera meninggalkan tempat bermasalah ini. Jangan sampai Sean terlibat banyak masalah. Tidak masalah. Anda jangan takut. Apapun yang terjadi masih ada aku. Sean menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menghibur Melinda. Kamu, Sean? Tiba-tiba, Seth perlahan berdiri dari lantai dan menatap Sean sambil bertanya. Sean menoleh dan melirik Seth. Sean tidak mengenalinya. Ibu Lopez, apa dia mengusikmu? Sean tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan Seth, melainkan bertanya pada Melinda. Tidak, dia tidak melakukannya. Melinda menggelengkan kepala terus-menerus. Seandainya Seth benar-benar memukulnya, dia juga tidak akan mengatakannya. Katakan padaku, apa kamu Sean? Sean dari kota Rev. Melinda menggelengkan kepala terus-menerus. Seandainya Seth benar-benar memukulnya, dia juga tidak akan mengatakannya. Katakan padaku, apa kamu Sean? Sean dari kota Riverfall? Seth sedikit menyipitkan mata dan bertanya lagi pada Sean. Mendengar itu, Sean sedikit mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tahu status Seth. Tak disangka, Seth malah mengenalinya. Ketika Seth melihat ekspresi Sean, dia sudah mengonfirmasi identitas Sean. Dia bukan orang bodoh. Mendengar Chad memanggil Sean Tuan Lane, ditambah dengan panggilan Melinda terhadap Sean, bagaimana bisa dia tidak tahu siapa pria muda di depannya? Orang ini adalah Sean dari kota Riverfall. Konon katanya dia memiliki hubungan yang baik dengan grup Acton.
Mulanya, Real Estate Woodland ingin berbincang bisnis dengan grup Acton. Alhasil, karena Samantha telah menyinggung Sean, sehingga mereka ditolak. Seth tidak pernah mengungkapkannya. Faktanya, dia selalu menyimpan dendam dalam hati. Namun, dia tidak menduga akan berjumpa dengan Sean di ibu kota selatan. Hei, benar-benar kamu? Seth mencibir, ketakutan di matanya sudah menghilang. Manusia selalu memiliki rasa kagum terhadap sesuatu yang belum diketahui. Sama seperti barusan, Seth tidak tahu siapa Sean. Dia hanya melihat kekejaman Sean. Sebelum mengetahui latar belakang Sean, dia tidak berani terlalu menyinggung Sean. Namun, sekarang sudah mengonfirmasi identitas Sean. Apa yang dia takutkan lagi? Sean mengerutkan kening. Dia tidak ingin membicarakan identitasnya di kota Riverfall di depan banyak orang. Ibu Lopez, ayo kita pergi. Sean memapah Melinda dan ingin berbalik pergi. Kenapa? Apa kamu takut? Hanya seorang antek grup Acton pun berani lancang di wilayah kekuasaanku. Melihat Sean akan pergi, Seth segera mencibir berlebihan. Dia mengira Sean takut, sehingga makin merajalela. Mendengar ini, Sean perlahan berhenti. Namun, Melinda segera menarik pakaian Sean. Sean melirik Seth, lalu berbalik dan hendak pergi. Pengecut, apa kamu benar-benar berpikir bahwa tempat ini masih wilayah kekuasaanmu? Biar beritahu kamu, kita lihat saja nanti. Seth mendengus dingin dan makin meremehkan Sean. Belum berakhir. Sean menghentikan langkahnya lagi, matanya pun memancarkan hawa dingin. Bab 1105, wilayahmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Biar aku mengingatkanmu lagi, ini ibu kota selatan. Kalau kamu bertindak liar di tempatmu, tidak ada yang peduli denganmu. Tapi ibu kota selatan ini adalah rumahku. Seth menunjuk ke tanah di bawah kakinya, wajahnya penuh pemberontakan. Kalau aku mau, di mana saja adalah rumahku. Sean tersenyum tipis, matanya bahkan lebih arogan dan sulit diatur daripada mata Seth. Seth tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu membuatku tertawa sampai mati. Kamu berani mengatakan hal seperti itu di wilayahku? Siapa yang memberimu keberanian? Seth menunjuk Sean dengan wajah penuh penghinaan. Wilayahmu? Apa Hotel Regal ini wilayahmu? Sebelum Sean sempat berbicara, suara main-main lain tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Lalu, semua orang melihat seorang pria paruh baya dengan jas dan sepatu kulit, diikuti oleh dua pengawal berbaju hitam, memasuki hotel. Presiden Remington? Presiden Remington, Anda di sini. Staf hotel terkejut sesaat, lalu bergegas maju untuk menyapa. Dia adalah Zion Remington, direktur grup Banyan, yang baru saja bertemu Sean kemarin. Hotel Regal ini hanyalah bisnis kecil yang dimiliki grup Banyan. Presiden Remington? Seth juga mengenali Zion. Mereka semua berbisnis di distrik bisnis ibu kota selatan, jadi mustahil baginya untuk tidak mengenal tokoh besar seperti Zion. Dalam hal kekayaan bersih dan ukuran bisnis, Seth benar-benar lebih rendah di depan Zion. Tuan Seth, jangan panggil saya Presiden Remington. Saya pikir seluruh ibu kota selatan adalah wilayah Tuan Seth. Beraninya saya membiarkan Anda memanggil saya Presiden. Ada sentuhan sarkasme dalam nada bicara Zion. Uhuk. Ya, itu. Wajah Seth memerah ketika mendengar ini, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Melinda juga mengenali identitas Zion, dan dengan cepat menoleh untuk melihat Sean. Namun, Sean hanya terlihat tenang dan tidak menyapa Zion.
Presiden Remington, begini. Tamu yang bernama Tuan Lane ini menyebabkan masalah di hotel kita. Tuan Seth maju untuk membantu kami memecahkan masalah. Manajer lobi hotel itu bergegas maju dan menjelaskan kepada Zion. Ya, Tuan Remington, begitu masalahnya. Seth dengan cepat mengambil alih pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Presiden Remington, begini, dia menghajar kami. Satpam hotel yang dipukuli oleh Sean sebelumnya juga berdiri dan mulai mengeluh. Orang-orang ini tidak bodoh. Mereka melihat bahwa Seth memiliki reputasi, sedangkan Sean bukan siapa-siapa. Mereka pasti akan membantu Seth untuk berbicara. Dan dalam keadaan normal, Zion juga bersedia melakukannya. Dia lebih suka menyinggung klien kecil daripada klien besar seperti Seth. Tetapi masalahnya adalah situasi hari ini agak tidak biasa. Seth bisa dianggap sebagai mitra Zion. Biasanya, Zion tidak akan menyinggung perasaannya jika tidak perlu. Namun, hari ini Sean yang melawan Seth. Bagaimanapun, Sean benar-benar tidak memiliki status di ibu kota selatan. Namun sekarang, Zion menganggap Sean sebagai penyelamat terakhir. Apakah Tuan Seymour dapat bertahan tergantung pada apakah Sean bersedia membantu? Jadi, beraninya Zion menyinggung Sean sekarang. Belum lagi peran Seth, jika dia adalah mitra bisnis Zion, itu berarti dia harus berdiri di pihak Sean. Uang bisa dicari. Namun nyawa ayah Zion bergantung pada Sean. Tuan Remington, untuk orang sekecil dia, Anda tidak perlu melakukan apapun. Minta saja polisi untuk datang dan membawanya pergi. Seth berkata sambil menatap Sean dengan wajah mencibir. Di kota Riverfall, dia mungkin tidak memiliki kontak sebanyak Sean. Namun, ini adalah ibu kota selatan. Dengan satu gerakan jari saja, dia bisa menghancurkan Sean sampai mati. Tuan Seth, apa Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Namun, sikap Zion langsung membuat Seth tertegun. Ada apa dengan Zion? Sepertinya dia agak tidak menghargai orang. Dia tidak menghargai bantuan Seth untuk hotelnya. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya, Zion, bahwa Tuan Lane bersedia datang dan mengeluarkan uang untuk layanan hotel kami. Hotel saya telah melakukan kesalahan dan membuat Tuan Lane tidak senang. Saya bahkan harus meminta maaf kepada Tuan Lane. Ya, giliran Anda, Tuan Seth, untuk membantu saya menangani Tuan Lane? Ketika Zion mengatakan itu, mata Seth tiba-tiba membelalak. Kemudian, dia perlahan menoleh dengan kaget dan menatap Sean yang berdiri di sampingnya. Tuan Lane yang dimaksud Zion adalah Sean? Dengan identitas Zion, dia sesungguhnya memanggil Sean Tuan Lane. Dia pasti salah dengar, kan? Namun kemudian, Zion perlahan menghampiri Sean. Tuan Lane, saya benar-benar minta maaf. Katakan kepada saya, apa yang harus dilakukan dengan masalah ini? Saya akan mendengarkan Anda. Zion mendatangi Sean dan meminta maaf kepada Sean sendiri. Pada saat ini, Seth tercengang dan staf hotel itu juga sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Zion sesungguhnya mengenal Sean, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Seth benar-benar tercengang sejenak. Berpikir tentang apa yang dikatakan Sean barusan, jika dia mau, dimanapun adalah wilayahnya. Saat itu, Seth masih sangat menghina. Namun, sekarang dia mau tak mau mempercayainya. Bagaimanapun, dia mungkin tidak peduli dengan Sean, tetapi dia benar-benar tidak berani meremehkan status Zion di ibu kota selatan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ini wilayahmu? Sean memandang Seth dan berkata dengan pelan. Tidak, ini adalah wilayah Tuan Remington. Seth menoleh dengan cepat ketika mendengar kata-kata itu, menatap Zion dan tersenyum. Mulai sekarang, grup Woodland masuk daftar hitam hotel. Kita tidak akan berbisnis mereka.
Rubah tua seperti Zion segera mengerti apa yang dimaksud Sean dan segera memberi perintah kepada staf hotel. Bab 1106, tersanjung. Ya, Presiden Remington? Petugas meja depan hotel itu tidak berani berbicara terlalu banyak dan buru-buru menjawab. Konon, dikatakan memiliki banyak teman berarti memiliki banyak jalan. Tetapi dalam pikiran Zion, dia sama sekali tidak membutuhkan Seth sebagai teman. Lebih penting lagi, sebagai seorang pengusaha, Zion mengutamakan keuntungan. Ketika salah satu pihak dapat memberikan keuntungan lebih dari pihak lain, dia dapat menyinggung pihak lain tanpa ragu-ragu. Saat ini, dalam posisi Zion, bantuan yang dapat diberikan Sean kepadanya jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh Real Estate Woodland. Jadi, demi Sean, lantas mengapa jika dia menyinggung Seth? Ketika Zion membuat keputusan ini, Seth langsung tersipu. Namun, dia sangat menyadari identitasnya dengan baik, dan dia tidak bisa bersaing dengan Zion sama sekali. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan pergi. Adapun Chad Walker, dia juga dibawa ke dalam mobil oleh 2 satpam hotel. Tuan Lane, maaf, kami tidak tahu bahwa Anda adalah teman Presiden Remington. Sebelum Zion sempat berbicara, staf hotel, termasuk satpam yang menyerang Sean, datang untuk meminta maaf. Tidak apa-apa. Sean melambaikan tangannya sedikit, tidak peduli. Sejak awal, dia tidak terlalu akrab dengan Zion, jadi itu adalah pilihan yang paling tepat untuk berhenti ketika situasi begitu baik. Jika dia bersikeras meminta Zion untuk memberikan penjelasan, itu hanya akan membuat kedua belah pihak terlihat buruk. Tuan Lane, sebagai ungkapan permintaan maaf saya, ini adalah kartu berlian platinum hotel kami. Kelak, semua layanan di hotel ini akan gratis dan dibebankan ke rekening saya. Zion mengeluarkan kartu VIP bertatahkan berlian putih perak dan menyerahkannya kepada Sean dengan kedua tangannya. Bagaimana lagi Zion bisa mengembangkan bisnis sebesar itu? Bahkan saat memberi hadiah, dia harus mencari alasan yang tidak bisa ditolak orang. Jika Sean tidak menerimanya, itu akan membuatnya tampak tidak menerima permintaan maafnya. Terima kasih. Sean tidak bersikap sombong. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam sakunya dengan santai. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa tatapan mata staf hotel itu lurus. Setidaknya ada 20 cabang hotel Regal di bawah grup Banyan di seluruh ibu kota selatan. Kartu berlian platinum tertinggi ini dapat digunakan di semua cabang hotel. Tidak peduli berapa banyak yang kamu belanjakan, semuanya gratis. Selain itu, kamu juga akan menikmati perlakuan dari para tamu VIP papan atas. Itu karena kartu ini setara dengan Zion, sang bos, yang datang ke tempat secara langsung. Di ibu kota selatan, tidak lebih dari 5 orang yang memiliki kartu ini. Anggota staf ini tidak tahu apa identitas Sean. Namun, yang mereka tahu adalah bahwa Sean jelas yang termuda di antara sedikit orang yang memiliki kartu ini. Yang lainnya semuanya tokoh hebat dan terkenal yang sudah tua. Jelas, Sean adalah pengecualian. Namun, Zion adalah bosnya, jadi dia tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Tuan Lane, saya lihat kakak perempuan ini mengenakan pakaian petugas pembersih hotel kami. Zion mengamati dengan saksama, lalu memandang Melinda di sebelahnya. Presiden Remington, Bibi Lopez adalah petugas kebersihan sementara di hotel ini. Manajer lobi hotel di sebelahnya menjawab dengan cepat dan hati-hati, dan bahkan menyebutnya Bibi Lopez. Begitukah? Zion agak kaget ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa pria yang cakap seperti Sean akan membiarkan orang-orang di sekitarnya melakukan pekerjaan semacam ini. Ibu Lopez adalah ketua panti asuhan distrik Springfield. Pada hari kerja, dia melakukan pekerjaan serabutan untuk mendapatkan uang untuk tambahan biaya panti asuhan. Melihat Zion bingung, Sean menjelaskan dengan santai. Ketika Zion mendengar ini, dia sangat hormat.
Anda Ibu Lopez? Oh, saya lupa. Zayan tiba-tiba menepuk dahinya. Ketika dia pertama kali melihat Sean kemarin, dia bertemu dengan Melinda. Dan saat itu, juga karena kata-kata Melinda, Sean setuju untuk membantu Zayan. Namun, saat itu, Zayan terpukau dengan sihir Sean, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan hal lain. Ibu Lopez, jangan mengerjakan pekerjaan seperti ini. Kelak, kalau panti asuhan kekurangan persediaan, Anda bisa meminta dan saya akan mengatur seseorang untuk segera mengirimkannya. Zayan menepuk dadanya dan langsung membuat janji di tempat. Tidak perlu untuk sementara ini. Melinda melambaikan tangannya berulang kali, merasa agak tersanjung. Dia mendapati bahwa sejak Sean kembali, semuanya, termasuk orang-orang di sekitarnya dan sikap mereka terhadapnya, diam-diam telah berubah. Ibu Lopez, saya telah mendengar tentang panti asuhan Anda, dan saya tahu bahwa Anda tidak suka mengandalkan bantuan orang lain. Baiklah, Ibu Lopez, Anda akan mengambil posisi sebagai pemimpin tim kebersihan di sini nantinya. Anda bisa datang kapan saja Anda mau, terserah Anda, dan tingkat gaji didasarkan pada gaji manajer lobi. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat merawat anak-anak di panti asuhan dengan baik, tetapi juga bekerja dan mendapatkan uang. Bagaimana? Zayan berpikir sejenak, lalu menanyakan pendapat Melinda sambil tersenyum. Ini... Melinda tidak tahu harus setuju atau tidak, jadi dia menatap Sean.